Halo, apa kabar? Hari ini kita akan kembali belajar fisika. Kita akan belajar tentang gerak melingkar. Kita akan melihat contoh soal dari besaran-besaran dalam gerak melingkar. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Sebuah mobil memiliki diameter roda 88 cm jika sebuah titik pada tepi roda telah menempuh 690,8 meter, berapa banyak putaran yang telah dibuat oleh roda? Ya, jadi ini ada sebuah mobil, kemudian punya roda, diameternya 88 cm, kemudian mobil tersebut atau roda tersebut telah menempuh jarak 690,8 meter. Nah, kita lihat apa yang kita ketahui. Yang pertama, jari-jarinya 88 cm atau 0,88 meter ya. 88 cm, 0,88 meter. Kemudian jarak yang ditempuh atau S itu sebesar 690,8 meter. Ya. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa banyak putaran yang telah dibuat atau telah dilakukan oleh roda selama jarak tersebut. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah kita menghitung sudut tempuh dulu ya. Jadi sudut tempuh itu sama dengan jarak dibagi R sama dengan 690,8 dibagi 0,88. Sehingga kita dapat sudut tempuhnya sebesar 785 radian. Ya. Selanjutnya lagi kita menghitung jumlah putaran. Ingat bahwa dalam satu putaran itu terdapat 2 pi. Berarti kalau misalnya kita punya radian, ya 785 radian, atau kita punya sudut tempuh, untuk mendapatkan jumlah putaran tinggal kita bagi antara sudut tempuh dengan 2 pi. Sehingga kita bagi antara 785 dengan 2 pi, kita dapat jumlah putarannya adalah sebanyak 125 putaran. Ya, mudah ya. Ini soal yang pertama. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Sebuah ban mobil punya jari-jari 31,5 cm menempuh sudut 3 pi radian dalam waktu 0,27 second. Berapakah kelajuan mobil tersebut? Nah, kelajuan di sini berarti kecepatan linier ya, dalam satuan kilometer per jam. Oke, kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Pertama, jari-jarinya adalah sebesar 31,5 cm atau 0,315 meter. Kemudian sudut yang ditempuh atau theta itu sebesar 3 pi rad. Ya. Dan selanjutnya kita punya waktunya sebesar 0,27 second. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah V-nya, kelajuan. Nah, tapi ingat ini harus dalam satuan kilometer per jam. Ya. Oke, penyelesaiannya. Pertama itu kita cari kecepatan sudut dulu ya. Kecepatan sudut atau omega itu sama dengan theta dibagi T. Ya, theta dibagi T. Total sudut dibagi waktu. Kita peroleh 3 pi dibagi 0,27. Ya, sehingga untuk kecepatan sudutnya adalah sebesar 34,9 radian per second. Jangan lupa bahwa pi-nya itu kita kalikan dengan 3,14 ya. Jadi 3 kali 3,14 dibagi 0,27. Kita peroleh kecepatan sudutnya adalah sebesar 34,9 radian. Selanjutnya lagi kita tuliskan kelajuan, kita cari kelajuannya. Nah, besar kelajuan itu sama dengan kecepatan sudut atau omega dikalikan R. Berarti sama dengan 34,9 dikali 0,315. Kita peroleh kelajuannya sebesar 11 meter per second. Ya. Nah, dalam soal diharapkan itu kelajuannya dinyatakan dalam kilometer per jam. Berarti 11 meter per second ini kita kalikan dulu dengan 1 km per 1000 meter ya, untuk menghilangkan meternya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3600 second untuk 1 jamnya. Ya. Setelah kita mengalikan, kita dapat kelajuannya sebesar 39,6 km per jam. Ya.
Ini adalah jawaban untuk soal yang kedua. Jadi besar kelajuannya adalah sebesar 39,6 km per jam. Oke. Soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir kita lihat. Sebuah roda melakukan gerak melingkar sebanyak 50 putaran terhadap porosnya dalam waktu 1 second. Tentukan kelajuan linier sebuah titik pada roda yang berjarak 2 cm dan 4 cm. Jadi ini ada dua yang ditanyakan ya. V pada 2 cm dan V pada 4 cm. Oke. Yang kita ketahui, pertama kelajuannya adalah sebanyak 50 putaran per second. Ya, dalam 1 detik melakukan 50 putaran. Kemudian yang kedua, jari-jari atau jarak 1 adalah 2 cm atau 0,02 meter. Berikutnya R2-nya sebesar 4 cm. Atau 0,04 meter. Ya, itu yang kita punya, data yang kita punya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah V1 berapa meter per second. Ya, kalau misalnya tidak disebutkan, kita ambil satuan internasional ya, yaitu meter per second. V1 itu pada jarak 2 cm atau 0,02 meter. V2 itu pada jarak 4 cm atau 0,04 meter. Penyelesaiannya, omeganya itu kita, atau kecepatan sudutnya itu kita ubah dulu ya. Ini kan satuannya masih 50 putaran per second. Kita mau ubah jadi radian per second. Jangan lupa bahwa dalam satu putaran terdapat 2 pi radian. Jadi 50 putaran per second itu kita kalikan dengan 2 pi rad per putaran. Ya. Sehingga kita dapat kecepatan sudutnya adalah sebesar 100 pi radian per second, atau kalau pi-nya kita ubah ke 3,14, kita dapat omeganya sebesar 314 radian per second. Selanjutnya lagi, untuk kecepatan linier, seperti soal sebelumnya, sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari atau jarak. Berarti kita peroleh 314 kali 0,02 sebesar kecepatan linier yang di jarak 2 cm, kita peroleh 6,28 meter per second. Dengan cara yang sama, untuk pada jarak 4 cm atau 0,4 meter, kita peroleh kelajuannya adalah sebesar 12,56 meter per second. Ya, ini adalah kecepatan linier pada jarak 2 cm dan 4 cm. Demikianlah video pembahasan tentang contoh soal dan pembahasan besaran-besaran pada gerak melingkar. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.